Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan pagi di hari ini akan segera kita mulaikan. Dan di awal renungan pagi ini, mari kita angkat pujian bersama lewat Kidung Jemaat nomor 2 ayatnya yang pertama dan keempat. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Ayat 4. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut kami puji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya bagi kita untuk duduk dalam persekutuan firman Tuhan, dan bagian Alkitab yang akan kita baca dan kita renungkan bersama di pagi hari ini terdapat di dalam Pertama Tesalonika pasal 4 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, Pertama Tesalonika pasal 4 ayat 9 hingga yang ke-12. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang menyembah-Mu di pagi hari ini, karena Engkau Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam kuasa-Mu lah kami boleh melewati malam peristirahatan kami, dan atas tuntunan-Mu lah kami boleh menerima hari baru hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebelum kami melanjutkan kehidupan kami di hari ini, kami datang kepadamu, memohon petunjuk-Mu melalui firman-Mu. Dan saat ini ya Bapa, kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Kami sadar benar Tuhan, bahwa kami sekalian adalah orang-orang yang penuh dengan keterbatasan untuk boleh memahami firman-Mu secara benar. Oleh sebab itu kami mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan berkuasa dalam kehidupan kami di saat ini. Pun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya firman yang akan kami baca dan dengar di saat ini tidak akan berlalu dengan percuma. Bersabdalah ya Tuhan, hati kami siap sambut firman-Mu.
Dalam nama Yesus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertama Tesalonika pasal 4, ayatnya yang ke-9 hingga yang ke-12, saya baca untuk kita sekalian. Tentang kasih persaudaraan, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar dari kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan pertama Tesalonika pasal 4 ayat 1 dan sampai dengan ayatnya yang ke-6, Paulus dalam pengajarannya dalam khotbah kita sebelumnya tentang hidup kudus yang berkenan kepada Allah dengan menjauhi percabulan. Kita diminta untuk terus hidup kudus. Selanjutnya, Paulus mendorong jemaat Tesalonika dalam penerapan bagaimana cara hidup dalam kasih. Paulus memberikan dorongan kepada jemaat di Tesalonika. Paulus tahu bahwa tentang mengasihi mereka sudah paham sekali. Tentu karena mereka merasakan dan mempraktekannya. Alasan Paulus kita boleh lihat pada ayatnya yang ke-9. Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Merupakan alasan yang sangat kokoh. Sebab siapakah pengajar yang terhebat? Tentunya Allah yang adalah kasih. Dia yang paling memenuhi kualifikasi mengajarkan kasih. Allah bukan sekedar memberi ajaran berupa teori. Pertama Yohanes pasal 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bukti kasih Allah tidak terbantahkan, yaitu Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sebagaimana dalam Yohanes 3 ayat 16. Dan cara Allah untuk mengaktifkan kasih dalam hidup orang percaya itu sangat efektif, yaitu kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus, sebagaimana kesaksian dalam kitab Roma pasal 5 ayatnya yang ke-5. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pendapat Paulus benar bahwa orang yang percaya kepada Yesus sebenarnya tidak perlu lagi diajarkan tentang kasih, karena mereka sudah merasakan kasih yang terbaik di dalam Yesus Kristus.
Justru karena pada mereka ada dasar hidup dalam kasih, maka Paulus mendorong atau memotivasi mereka supaya lebih maju lagi di dalam kasih. Supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Ayatnya yang ke-10. Harapan Paulus bukan bertumpu pada kekuatan jemaat Tesalonika, tetapi pada Allah yang memberi kasih dengan berlimpah, sehingga Paulus telah mendorong mereka dengan doanya. Pertama Tesalonika 3 ayat 12 berkata, "Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu." Saudara, mengasihi merupakan bukti iman percaya kita kepada Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Mengasihi membuat kehadiran Allah semakin nyata dan dirasakan banyak orang. Seseorang dapat memberi tanpa mengasihi, tetapi orang yang mengasihi tidak mungkin tidak memberi. Saudara, kasih kita bersumber pada kasih Kristus. Karena itu, kita tetap disempurnakan, berlatih di dalam kasih-Nya. Merenungkan kasih Kristus merupakan sebuah kebutuhan. Dalam situasi mewabahnya virus corona, banyak masyarakat yang terdampak. Renungan ini sangat relevan untuk kita lakukan. Membagikan kasih Kristus adalah memberi untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Kasih kita harus mengarah ataupun mengalir keluar, tidak saja di saat berkecukupan atau berkelimpahan, tetapi juga di saat sulit dan susah. Ia aktif bertindak keluar, bukan hanya untuk diri kita sendiri, atau keluarga kita sendiri, atau kelompok kita sendiri, atau jemaat kita sendiri, tetapi hendaknya aktif bertindak keluar menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan, sekali lagi kita memuji Tuhan lewat Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 dan 2. Karena kasih-Nya padaku. Yesus
Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenarannya itulah peganganku. Betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih Juru Selamat yang menebus manusia. Mari berdoa. Kami datang lagi kepadamu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur karena sebelum kami melanjutkan lagi kehidupan kami di hari ini, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan di pagi hari ini. Firman-Mu meminta kami sekalian untuk terus mengaktifkan kasih, bukan hanya di lingkungan kehidupan ke dalam kami, tetapi juga terpancar sampai dengan kehidupan di luar kami. Tuhan, kami sadar kami tidak dapat melakukan firman-Mu secara sempurna. Oleh dan sebab itu, kami terus memohon Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dalam hidup kami. Ya Bapa, kami akan melanjutkan kehidupan kami di hari ini. Arahkan kami Tuhan, agar setiap kerja tanggung jawab yang kami lakukan, apapun yang Engkau beri di pundak kami masing-masing, kami lakukan untuk kepujian dan hormat bagi nama Tuhan. Berkati setiap usaha, mata pencaharian yang dilakukan oleh kami sekalian warga jemaat-Mu. Dimanapun Engkau tempatkan kami untuk mengais rejeki demi kehidupan kami. Bukakanlah tingkap-tingkap berkat-Mu Tuhan, sehingga melalui kerja kami senantiasa menikmati berkat Tuhan. Ingatkan kami semua Tuhan, agar dalam hidup ini kami terus mengandalkan Tuhan. Kami tidak mengandalkan kemampuan kami masing-masing, tetapi sadarkan kami boleh dan dapat melakukan segala sesuatu karena Tuhan yang mengasihi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa kepadamu untuk warga jemaat dalam beban kehidupan. Mereka yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kasihanilah mereka. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan mereka di saat ini. Mereka membutuhkan pemulihan tubuh secara sempurna. Tuhan kasihani, berkati upaya pengobatan yang sudah sementara dan akan dilakukan demi mendapatkan pemulihan. Engkau berkati semuanya Tuhan, sehingga sesuai waktu Tuhan, mereka boleh mengalami pemulihan secara sempurna. Lebih khusus Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang saat ini terpapar virus corona. Engkau tahu perasaan mereka, Engkau tahu gumul mereka. Pertetapkan hati mereka Bapa, bahwa ada Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan sesuai waktu Tuhan. Keluarga mereka
yang merawat, melayani saudara-saudara kami yang sakit. Berikanlah hikmat-Mu, berikanlah kesehatan dan kekuatan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dan cintai lewat jalan kematian. Tuhan, Engkau sumber penghiburan. Engkau yang melukai, Engkau juga yang membebat. Kasihanilah hamba-hamba-Mu yang berduka cita, sehingga mereka boleh menghadapi beban duka cita ini, karena Roh Kudus Tuhan yang menguatkan mereka. Anak yatim piatu, janda, duda, mereka yang dipenjara, mereka yang ditimpa bencana di berbagai tempat, mereka membutuhkan Engkau Tuhan. Kasihanilah gumul yang sementara mereka hadapi. Ingatkan mereka untuk terus meminta pertolongan dari Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara khusus yang sampai hari ini masih melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, lebih khusus lagi sebagai satuan gugus tugas penanganan mewabahnya COVID-19, para tenaga dokter, perawat, tenaga penunjang kesehatan, bahkan cleaning service di rumah sakit pun, juga tenaga pengamanan. Tuhan, kasihanilah mereka, berikan mereka kesanggupan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Berikan mereka perlindungan-Mu dan ingatkan mereka untuk terus melibatkan Tuhan dalam setiap kerja yang mereka lakukan. Pimpinan gereja kami, khususnya di wilayah Gereja Masehi Injilis Sangihe Talaut, aras pelayanan sinode, resor, dan juga jemaat, lebih khusus wilayah pelayanan Gemis Jemaat Maranatha Tahuna, Badan Pekerja Majelis Jemaat, dalam tanggung jawab program pelayanan bagi jemaat Tuhan di tahun 2020 ini. Mohon terus diberikan hikmat, diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga setiap program yang sudah ditetapkan dapat dilakukan dengan baik, dengan memperhatikan protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan. Kasihani kami semua Bapa. Kami juga berdoa secara khusus untuk kekasih-kekasih kami yang sampai hari ini dengan penuh kesetiaan membantu pelayanan di gedung gereja ini. Para teknisi, kostor, pemain musik, dan semua yang melibatkan diri dan memberi diri dalam pelayanan ini. Kesehatan, kekuatan, hikmat kiranya terus teranugerah bagi mereka sekalian. Keluarga mereka yang mendukung mereka dalam tugas ini kiranya tetap ada dalam pemberkatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan melanjutkan kembara hidup kami di hari ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan perkasa Tuhan. Lebih jauh Bapa, mohon ampun atas segala salah dan dosa-dosa kami. Ampuni kami Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Yesus Tuhan, Gembala yang setia, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perenungan pagi di hari ini telah selesai. Selamat melanjutkan kehidupan. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.